ada tawaran-tawaran Berapa Dengan Cinta 3, the finale. Berarti kemungkinan akan ada nih. Kenapa nggak mungkin? Kenapa sampai tiba-tiba musikal? Kalau Nico dulu kan memerankan Rangga itu dengan kemarahan. El memerankan Rangga itu dengan kombinasi antara keramahan dan kepahitan. Indonesia ini sebuah bangsa yang terus-menerus harus membuat kita waspada gitu. Aku ambil contoh Gi aja Kak. Itu kan kayak menjadi kiblatnya aktivis-aktivis lah. Pernah nggak kayak ada pembungkaman Kak, atau mungkin sabotase? Kita nggak pernah punya proyek yang idealis. Lawannya film di Indonesia ini sebenarnya lebih komersialisme daripada tekanan politik atau kebebasan berekspresi gitu. Annyeonghaseyo. Sekarang tamu kita berasal dari Korea. Selamat datang di Cerita Masyarakat, Kakak Riri. Halo. Maksudnya baru pulang dari Busan. Habis begitu. Primer film Rangga dan Cinta. Kenapa sampai berpikir primernya di sana, Kak? Oke. Sebenarnya tentu saja karena ada keinginan dan ada permintaan. Ketika film ini pertama kali dikonsepkan sekitar hampir 2 tahun yang lalu, kami itu ketemu dengan beberapa co-producer atau calon investor yang ternyata bukan hanya datang dari Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan Korea namanya Baronson EA. Antara lain tuh dia memproduksi beberapa film-film hit Korea seperti Ex-Huma. Terus dulu pernah adalah beberapa Parasites dulu juga mereka yang ikut produksi. Okay. Jadi kemudian ketemu produser saya Mbak Mira, bicara-bicara dengan mereka, dan akhirnya di event JAF Market 2024 diumumkan kalau kami kerjasama dengan Baronson. Ya, jadi resmi lah gitu ya, tanda tangan gitu ya. Dan akhirnya mungkin sangat wajar ketika film ini selesai. Target pertama untuk tentu saya yang timingnya juga pas banget itu adalah premiernya tuh di sana supaya dapat semacam exposure juga dari pasar Korea untuk bisa dapat distribusi, kemungkinan bisa dapat peluang untuk didistribusikan di wilayah yang lebih luas. Tentu saja di Korea yang paling utama, tapi yang lebih jauh juga di kawasan-kawasan lain di dunia gitu. Apalagi kan Busan Film Festival ini salah satu festival film paling bergengsi ya. Iya, sebenarnya salah satu festival sekarang dianggap yang paling penting di Asia. Yang paling penting di Asia. Karena disitulah festival di mana festival film usianya sudah 30 tahun, berlangsung sejak tahun 95. Kebetulan sama usianya berarti dengan Miles Films. Miles nih tahun ini tepat 30 tahun tepat juga 30 usia. tahun ini. Jadi menjadi semacam tempat yang cukup utama di Asia untuk premier film-film Asia dan juga film dunia. Saya tuh udah berulang kali ke sana. Saya pertama kali ke sana itu film kami yang pertama diputar itu Petualangan Sherina, film pertama 25 tahun yang lalu. Waktu itu Sherina datang dengan Mira karena saya kebetulan lagi sekolah. Dan sangat diterima baik gitu. Bayangkan film Indonesia, film anak-anak itu banyak banget fansnya gitu yang nungguin dia di sana gitu. Dan setelah itu film saya Eliana, Gi, 3 Hari Untuk Selamanya, Laskar Sang Pemimpi, kemudian yang terakhir itu Atirah pun diputar di sana gitu. Dan jadi ya udah semacam kota yang gitu betul ya. Yang udah kami tuh udah kayak punya hubungan yang baik dengan beberapa penonton di kota itu bahkan. Jadi ya ketika ada kabar bahwa mungkin kalau momentumnya tepat, maksudnya filmnya editingnya mulus gitu ya, kami bisa ikut seleksi untuk diputar di Busan, ya saya dan Mira senang banget gitu, dan ternyata diterima. Dan kemarin kita red carpet pertama kali di sana, world premiere di sana. Pemain utama kami El Putra dan Lea Princi juga ikut berangkat ke sana. Jadi semuanya fall dengan sangat baik gitu ya. Ya, jadi memang dari Kak Riri banyak sekali istilahnya kayak
achievement yang sudah didapatkan milestone juga yang mungkin jadi kiblat dari banyak filmmaker lah kayak gitu, dan termasuk menjadi idola dari penonton. Biasanya kan kalau penonton, filmnya siapa? Filmnya Riri Riza. Wah, gitu ya. Itu rame langsung orang mau nonton gitu kan. Nah, sebenarnya jadi percakapan minimal minimal gitu ya, minimal ya. Sebenarnya Kak Riri ini apa sih yang pengen dikenal sebagai apa sih nantinya? Ini kan dari sudah 30 tahun bersama Mirrorless, terus jejak apa yang ingin ditinggalkan atau legacy apa yang ingin ditinggalkan dalam industri film ini, Kak? Iya. Sebenarnya saya itu menjadi pembuat film dengan inspirasi yang cukup kuat dari sejarah film Indonesia sendiri gitu. Karena kebetulan waktu saya belajar film di IKJ mulai tahun 88 itu tokoh-tokoh seperti Teguh Karya, Syumanjaya, Nya Abbas Akub, beberapa dosen saya itu bahkan masih menjadi staf produksi dari film-filmnya Pak Usmar Ismail dari tahun 50-an gitu. Masih ngajar masih ketemu gitu ya. Jadi saya punya aspirasi itu mungkin berbeda dengan generasi yang berikutnya ya. Kayak millennials yang bikin film sekarang yang aspirasinya itu Quentin Tarantino atau yang udah internasional lah, Wes Anderson gitu ya. Yang saya tuh aspirasinya tuh masih ketemu dengan apa ya, the founding fathers gitu ya, orang-orang yang menjadi penemu atau perintis perfilman nasional kita gitu. Dan karena itu kalau saya ditanya saya mau dikenang seperti apa ya, saya mau dikenang sebagai pembuat film Indonesia yang membuat film-film Indonesia yang berpengaruh bagi masyarakat, di kehidupan masyarakat. Dikenal bukan hanya karena misalnya bintangnya besar dan box office dan apa ya, menjadi sarana hiburan, tapi film yang punya implikasi-implikasi yang lebih luas daripada sekedar hiburan gitu. Jadi kalau saya mungkin membayangkan 30-40 tahun lagi kalau orang ingin belajar atau ingin tahu tentang apa sih yang ada di mejanya orang Bugis gitu, mereka bisa nonton Atira. Wow, oke, dan menarik, mereka bisa menarik. lihat ada Palumara di situ, ada Barongko, kemudian bisa melahirkan kayak apa ya, percakapan baru. Begitu juga kalau mereka pengen tahu siapa sih aktor paling berpengaruh di Indonesia di milenium baru gitu. Mereka bisa nonton Ada Perengan Cinta atau Tiga Hari Untuk Selamanya gitu. Atau seberapa bebas sih ekspresi seni di Indonesia itu ya, mereka bisa lihat film-film saya yang lebih politis kayak Gi gitu, atau Tiga Hari Untuk Selamanya, Laskar Pelangi gitu. Jadi saya mau film saya dikenang sebagai pembuat film yang memiliki dampak gitu ya. Memberi dampak. Nah, yang menariknya ini Kak Riri, kita kan sama-sama dari Makassar kan? Iya. Ya. Jadi sama-sama orang Makassar guys. Jadi tadi sebut Palumara itu langsung kayak rindu kampung halaman sih. Banyak nih. Sudah banyak di sini. Tapi tetap beda kalau ibu yang buat. Setiap rumah beda resepnya. Cara pilihan ikannya juga beda. Ada yang asamnya banyak, ada yang direbus berkali-kali. Ada yang ikan bolu, ada yang ikan kembung. Nah, kita coba balik sedikit. Melihat saya kemarin sempat bikin film di Uang Panai. Nah, menurut Kak Riri ini kita diskusi aja Kak, bagaimana sih melihat sebenarnya potensi film-film regional ini yang mungkin mungkin yang saya alami kemarin belum bisa meraih misalnya untuk bisa ada di Jakarta, yang dimana kan ya semua hal-hal itu ya diprosesnya di sini. Kita mau masuk bioskop layar lebar itu bener-bener ribet lah yang saya rasakan waktu itu ya, sensor ya. Nah, menurut Kak Riri sendiri masa depan film regional ini seperti apa sih nantinya kira-kira nih? Tahun berapa waktu itu ya? Itu tahun 2005. 2015. Penontonnya sampai berapa waktu itu? 500 ribuan lah. Wih. Itu lebih sukses dari sebagian film saya. Waduh, betul. Itu anomali sih Kak, anomali. Enggak, itu kan fakta dan data ya. Iya. Data, secara data
kuantitatifnya. Saya sampai malu-malu itu waktu kita ketemu di acara box of Iboma itu, nama acaranya. Saya sama kita sama Mas Angga Sasongko. Terus pas naik ke panggung pertama kalinya saya ditepuk tangani oleh orang aktor yang Kak Riri tadi bilang ikon aktor di milenial, Nicholas Saputra, tepuk tangan lihat saya naik ke panggung. Wah itu sangat sulit saya lupakan, Kak. Tapi itu adalah sejarah dan penting ya, bahwa ada sebuah film yang diproduksi secara istilahnya dalam lokal, sebuah lokal regional gitu, dan diawali dengan penontonnya juga datang dari kawasan itu sendiri gitu. Dan tuntas. Maksudnya istilahnya dananya, produksinya sebenarnya dari Makassar sendiri. Pekerjaannya hampir bisa dibilang 90% yang di depan maupun di belakang layar itu. Kalau nggak 100% ya. Jangan 100% dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Kemudian diperkenalkan juga sebagai film lokal di situ, sampai akhirnya diputar juga tapi di beberapa kota lain. Nah, sebenarnya itulah masa depan kalau menurutku. Menurutku itu masa depan film Indonesia, ketika kita bisa berproduksi di dalam skala industri atau di dalam sebuah lapangan perfilman yang sesuai dengan pasar kita masing-masing dan tidak bergantung pada standar-standar yang ditentukan oleh sistem pasar yang kemudian ujung-ujungnya itu ditentukan oleh pasar global gitu. Menurut saya Indonesia tuh sudah jelas-jelas punya kelebihan. Misalnya ya kita bisa, kalau di banyak negara film satu bangsa itu, nation cinema itu hanya beridentitas tunggal. Indonesia ini sebenarnya punya potensi national cinemanya itu beridentitas lebih luas gitu. Bisa ada film Indonesia yang datang dari Sumatera Barat, dari Aceh, dari Palembang, dari Jawa Timuran, dari Kalimantan, dari Sulawesi Utara maupun Selatan, atau bahkan Sulawesi Tengah kayak Palu, Poso, dan seterusnya sampai ke Papua gitu. Dan kita semua tuh punya potensi pasar masing-masing yang minimal kalau kita garap dengan hati-hati bisa kita kalkulasikan dengan cukup baik untuk menentukan skala produksi kita masing-masing gitu. Jadi potensinya besar asal mimpinya dijaga dengan baik gitu. Maksudku akan menjadi problem ketika tidak ada upaya yang agak sedikit sungguh-sungguh untuk membaca misalnya potensi pasarnya ini seberapa sih gitu. Ya kalau seumpama ada contoh uang Panai 600.000 misalnya. Itu adalah standar tinggi. Kenapa kita tidak hati-hati menjaga standarnya? Karena tidak semua film harus targetnya segitu. Mungkin ada film yang targetnya setengahnya, 300.000. Kemudian dari situlah kita berhitung bagaimana standar produksi yang harus kita jalankan. Dari situ kita tahu, oh berarti kanvas filmnya itu mungkin sedikit lebih kecil dari uang Panai, tapi dengan strategi estetika yang kita perhitungkan lebih, supaya dia standarnya secara kualitas tetap bisa sama atau lebih baik bahkan dari uang Panai. Itu kan dengan kemampuan kita belajar dan membaca teknologi, jangan-jangan bisa kita lakukan gitu. Dan pelan-pelan dari target pasar 600.000 yang adalah standar tinggi itu, pelan-pelan itu menjadi standar rendah sehingga mulai naik ke 700.000, 800.000, 1 juta, dan pelan-pelan kualitas produksinya juga makin lama makin baik gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu dipikirkan, karena menariknya juga kalau pasar utamanya misalnya di regionalnya, pelan-pelan kita juga bisa memanfaatkan apa yang disebut dengan diaspora. Kalau di Jakarta tuh diaspora. Mungkin kita bisa berpikir bahwa jangan-jangan kalau kita berpromosinya dengan baik, orang-orang yang berminat atau orang-orang suku bangsa
orang Bugis, orang Makassar yang tinggal di Jakarta atau di beberapa kota lain di Indonesia ini bisa juga menjadi target gitu. Kemarin tuh ada film 3 Bujang ya, Jodoh Tiga Bujang, yang bahkan udah mulai sedikit stretch tuh, diproduksi oleh sebuah PH nasional ya dari Jakarta, tapi diproduksi sepenuhnya oleh kreator idenya, penulis dan penulis skenario dan sutradaranya itu datang dari Sulawesi Selatan, syutingnya di Makassar, aktor-aktornya kombinasi ya. Itu mulai perkembangan tuh, yang sebenarnya punya potensi sedikit lebih luas gitu ya, secara potensi market dan dari apa yang kita. Berarti Kak Riri melihat bahwa potensi untuk film regional ini masih sangat terbuka ya? Kalau saya sih melihat itu ya? Masa depan. Masa depan itu dalam artian begini, kita harus menganggap Jakarta ini kadang-kadang adalah lawan kita gitu. Teman-teman tuh harus tetap punya sikap begitu. Lawan ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita 100% hanya menjadi consumer film itu. Kita harus memasukkan unsur-unsur atau elemen-elemen milik kita supaya bisa menjadi posisi tawar gitu. Strateginya macam-macam, seperti juga perkembangan film dunia ketiga ya. Waktu di tahun 50-an itu ada nomor 1 yang tipenya apa? Mengadopsi gaya Hollywood. Tapi dengan muatan lokal. Atau ada yang lebih radikal, misalnya mencoba menghindari gaya Hollywood sama sekali dan menciptakan sebuah realisme yang khas dari wilayah dunia ketiga. Dari situlah film-film Brazil dimulai. Film-film Meksiko mulai gitu di tahun-tahun 50-an, dan juga akhirnya mulai tembus sampai ke India, ke Jepang, ke Italia gitu, yang mereka menemukan pola-pola ungkap mereka sendiri yang khas dan berbeda sekali dengan gaya Hollywood. Dengan biaya yang kadang-kadang hanya 1/4 dari biaya produksi Hollywood. Jadi itu dalam produksi film, strategi produksi yang gerilya seperti itu akan selalu bisa menjadi kekuatan tuh. Karena orang Hollywood tuh nggak bisa gerilya. Mereka tuh udah biasa mulai syuting tuh harus jam 7 pagi dan diawali dengan makan pagi. Habis itu akan ada pola di mana set disiapkan, lampu dinyalakan. Kemudian pada saat tepat 12 jam kemudian paling lama itu lampu dimatikan, digulung, kemudian orang. Itu pola di Hollywood yang sebenarnya membelenggu Hollywood. Membuat Hollywood tidak bisa bikin film lebih murah dari misalnya sekarang ya taruhlah $100 juta gitu. Sementara film-film dunia ketiga seperti Brazil, seperti Spanyol, Meksiko, Kolombia, Venezuela, termasuk juga beberapa negara Asia, itu bisa melawan Hollywood dengan luar biasa gitu. Masih ada, karena mereka punya strategi yang berbeda. Makanya sekarang itu yang sering menang Oscar tuh Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, ya, orang-orang seperti ya banyak sutradara Meksiko itu. Kenapa? Deket banget dari Hollywood. Mereka itu kan merombak pakem dengan Los Angeles, Hollywood dengan Meksiko itu cuma kayak dari Jakarta sampai Jogja tuh jaraknya. Tapi mereka itu bikin sebuah kayak fakta pertahanan yang luar biasa, yang membuat Hollywood itu keder kadang-kadang gitu. Dan jadilah sutradara-sutradara Meksiko ini mulai diundang ke Hollywood bikin film kayak Harry Potter, bikin film-film besar gitu. Karena mereka punya keterampilan dan kepekaan yang khusus. Nah itu yang harus dikejar oleh teman-teman dari kawasan, dari wilayah regional kayak Sulawesi Selatan, dari Maluku, dari NTT gitu, Sumatera dan lainnya, dan seterusnya. Sampai Kak Riri membuat Rumata. Karena waktu kami juga di Makassar buat film, kami juga minta tolong tuh sama pelatih aktingnya untuk membantu kami karena kan talent-talent baru Kak. Jadi kita bantu. Nah, boleh cerita nggak Kak? Rumata ini sebenarnya tujuan awalnya apa dan sampai sekarang itu memang Kak Riri siapkan untuk apa gitu? Ya tujuan awalnya sederhana sih sebenarnya. Saya ingin lebih terlibat dengan tempat di mana saya dilahirkan. Bukan hanya romantis itu, tapi itu kayak dorongan yang nyata
ada gitu. Saya punya sebuah rumah keluarga yang terbengkalai di sana selama bertahun-tahun. Nggak ada apa ya istilahnya, nggak berguna, nggak bermanfaat banget. Padahal di situ kalau saya ingat dulu waktu saya kecil, kreativitas banyak banget. Kakak saya suka bikin kayak acara musik. Saya mengenal musik-musik pop dunia tuh ketika saya berada di situ. Semacam ada balai-balainya begitu, tempat orang ngumpul gitu. Dan juga sepupu-sepupu saya yang ambil S1 itu dari Nrekang sana, dari Goa, itu tinggal di rumah kami untuk belajar. Dan disitulah perbincangan tentang dunia itu terjadi di situ. Oke. Inspiring gitu. Jadi Rumata karena memang selalu rindu dengan yang namanya rumah. Iya. Ya. Kemudian dan yang penting adalah saya ketemu dengan Lili Yulianti Farid, almarhum Lili Yulianti Farid yang adalah seorang penulis asal Makassar yang tinggal di Australia, yang juga punya mimpi besar sekali tentang bagaimana Makassar ini bisa jadi sebuah kota yang kaya gitu. Iya. Jadi ada penulis, ada sutradara, ada musisi, ada apa, dan ada tempat di mana mereka ketemu gitu. Itu tujuan Rumata, tempat pertemuan. Tempat pertemuan orang pekerja, anak-anak muda dari berbagai latar belakang untuk membicarakan apalagi yang kita bisa lakukan di Makassar. Yang betul-betul kota kalau dulu dikenal pintu perdagangan, ini pintu kebudayaan seperti itu. Mestinya. Nah, setelah itu juga Kak Riri ini dilihat dari karya-karyanya condong mungkin berani ya, sangat berani. Kayak misalnya nih syuting di NTT yang pasti kan resource-nya itu nggak mudah lah, pasti banyak tantangannya. Nah, apa sih sebenarnya yang sampai membuat Kak Riri ini kayak bela-belain untuk mau syuting di sana, mau mengangkat cerita dari sana? Jadi apa niat yang dibawa sebenarnya sampai oke, kita buatnya di sini dia? Sebenarnya lagi-lagi perlawanan itu. Saya tuh nggak merasa gini. Jangan sampai kita terlalu nyaman dengan kesuksesan. Biasanya saya kalau habis sukses bikin film. Oke. Penting. Saya bikin film itu pernah yang penontonnya, film pertamaku itu 1,5 juta penonton. Di era bioskop cuma 10% dari jumlah bioskop hari ini. 1,5 juta, besar awal sekali. Kebangkitan, boleh dikata awal kebangkitan film nasional. Habis itu kita produksi lagi, bikin film lagi, ada Peringan Cinta yang juga sukses 2 kali lipat. Habis itu kita Mira itu selalu menguji sikap kami gitu, dengan apa lagi nih yang kita bikin gitu. Jangan dong bikin terlalu nyaman gitu dengan apa yang sudah sukses, karena sukses itu ujian ya. Mungkin orang tua kita sering cerita ini gitu. Kalau lagi sukses jangan buru-buru beli Alphard. Kalau saya sih diajarinnya gitu ya. Jangan beli rumah lagi atau pengen punya villa yang enggak sih. Saya di keluarga tidak diajarkan begitu. Saya di lingkungan kampus saya tidak pernah melihat orang seperti itu. Dosen-dosen saya itu sangat sederhana, datang naik kendaraan umum atau dengan mobil yang udah tua banget ya, tapi dengan dignity, dengan harga diri yang sangat kuat. Ayahku juga begitu, pegawai negeri di Makassar, kemudian pindah ke Jakarta. Jadi intinya begitu aja. Ketika kami sudah melihat dunia film Indonesia ini mulai terlalu mapan, terlalu banyak orang yang merepetisi apa yang sukses sebelumnya. Kalau sukses film 1, bikin lagi film yang mirip-mirip itu. Bikin keduanya. Kalau bisa jangan lama-lama. 1 tahun kemudian bikin film sequelnya. Supaya penonton yang ini masih ada. Bikinlah yang kedua. Itu kan logika paling simpel. Waktu saya sukses bikin Petualangan Sherina tahun 2000, itu yang menggoda kami dengan Sherina 2 ya. Sherina 2. Are you an idiot gitu katanya. Apakah kamu orang bodoh? Kenapa nggak bikin yang kedua, ini udah gede begini? Ya ampun, segera tulis skenarionya gitu. Pasti dapat uang. Enggak. Kita bikin Eliana. Iya benar. Film kecil. Syutingnya cuma 14 hari. Yang main seorang yang tidak dikenal sama sekali, namanya Rahel Mariam. Ceritanya cerita urban datang ke Jakarta. Kayak begitu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya saya merasa, kenapa enggak saya jelajahi tempat baru.
wilayah baru. Nah, jadilah. Oke. Nah, Kak Riri sekarang juga lagi masih sekolah. Iya, saya lagi ambil S3. Wow. Seberapa penting sih sebenarnya Kak? Kenapa kepikiran bahwa maksudnya ya di posisi mungkin ya bagi orang pada umumnya di posisi seperti Kak Riri ya ngapain lagi sih sekolah? Pada umumnya orang nggak tahu kalau saya sudah mengajar terus selama 20 tahun. Saya menjadi dosen tetap di IKJ, di jurusan film IKJ itu sejak tahun 2004. Dari 2004? Iya. Berarti setelah ADC ya? Saya mengajar, tapi saya diberikan beberapa kompensasi ya. Misalnya saya boleh mengajar hanya 1 semester selama 1 tahun. Dosen tetap nggak ada sih yang kayak gitu biasanya. Tapi ini kan sekolah seni, jadi saya selalu punya argumen bahwa seniman itu harus hidup di masyarakat. Harus berkarya supaya pengajar sekolah seni ya maksudnya. Nah, jadi saya boleh. Nah, kenapa saya ambil S3? Ya, satu kewajaran setelah 10 tahun lebih saya udah punya S2 saya punya master saya mengambil master itu tahun 2000. Jadi kurang lebih sekitar 7-8 tahun setelah saya lulus D3 saya mengambil S2 langsung di Inggris. Nah, sekarang ini ya masa 23 tahun kemudian saya nggak belajar lagi. Saya nggak punya peningkatan kapasitas. Maksudnya ini sih supaya saya bisa meluluskan lebih banyak S2 di Indonesia. Oke. Jadi kalau nilai holistiknya seperti itu. Iya, kalau saya punya ilmu yang bermanfaat lebih tinggi dalam standar akademik, saya akan bisa punya peran untuk melahirkan praktisi-praktisi film yang punya standar lebih tinggi secara akademik di bawahnya. Misalnya saya bisa menjadi penguji S2, saya bisa menjadi pembimbingmu kalau kamu mau ambil S2. Siap. Oh iya. Kayak begitulah. Benar. Berarti mengupgrade standar secara nasional dengan mengupgrade diri dulu. Iya. Iya. Saya nggak membayangkan juga kalau saya jadi, nanti nggak berarti kalau saya udah selesai S3 aku kemudian kreditku di film Doktor Riri Giza. Iya nggak perlu. Iya perlu. Tetap Riri Giza. Iya dong. Dari dulu kan gitu. Nggak ada titelnya. Iya. Jadi saya bayangkan ini saya bisa manfaatkan untuk menguji, untuk melakukan penelitian yang lebih istilahnya legit gitu secara akademik dan lain-lain. 20 tahun mengajar. Kemudian 23 tahun kemudian membuat meremake Ada Apa Dengan Cinta. Ini case-nya baru semua, Kak. Iya. Maksudnya kenapa berani sekali gitu? Karena kalau kayak tapi kalau dilihat bagaimana? Menurutmu itu pantas gak gitu sebagai sebuah? Nah, ini yang menarik karena ya kalau belum lihat filmnya ya, pasti kan kepikiran berani sekali. Tapi pas saya nonton itu luar biasa sih. Opening scene-nya itu kayak langsung saya joget sendiri gitu, kayak nge-flashback, langsung flashback. Makanya tadi pas habis nonton saya bilang saya harus ketemu sama Kak Riri nih. Banyak saya mau cerita tentang ini. Itu benar-benar nge-flashback. Jadi walaupun mungkin orangnya berbeda, tapi betul-betul kayak mengingatkan kembali hal yang 23 tahun. Iya, sebenarnya gini, bahwa kenapa banyak sekali kemungkinan lain, dan di kantor kami itu di Miles itu dibicarakan secara serius pertanyaan ini, kenapa, untuk apa alasannya ini. Itu jadi bagian penting dalam diskusi-diskusi sebelum kami mengambil keputusan, karena sebenarnya waktu selesai membuat Petualangan Sherina 2 itu kita tuh kayak tiba-tiba kerja panjang gitu ya, terus menerus gitu, terus tiba-tiba selesai filmnya main, terus kita sama-sama duduk, saya sama Mira saling lihat, terus kita ngapain sekarang? Kita belum punya rencana loh mau bikin apa gitu, dan akhirnya dengan cepat kita siapkan beberapa konsep, kemudian kita bikin kayak urutan ranking gitu ya, kita diskusi internally yang mana, dan akhirnya kok semua orang sepakat dengan konsep ini. Bahwa ini harus yang paling pertama kita bikin. Karena menurutku ini tuh kayak terlalu berani. Kan Nicholas Saputra yang orangnya masih ada semua nih, dengan Dian Sastro, yang pasti kan kayak semacam langsung di head to head kan ini. Mereka berdua. Iya, tapi kan nggak mungkin juga kita bikin remake film ini dengan Dian dan Nico. Ada kemungkinan tawaran-tawaran, misalnya bikin aja Petualangan Sherina 3 gitu. Ada Apa Dengan Cinta 3. Ada Apa Dengan Cinta 3. Dan Mira memang pernah menjanjikan itu. Kayak dia pernah bikin kalau nggak salah kayak
the finale gitu. Oke, berarti kemungkinan akan ada nih. Kenapa nggak mungkin? Bukan tidak mungkin. Kalaupun sampai Rangga dan Cinta ada sequelnya, harus film musikal seperti Rangga dan Cinta ini. Nah, itu Kak. Kenapa sampai tiba-tiba musikal? Sebenarnya nggak tiba-tiba. Kalau lihat film pertama kami itu kan Petualangan Sherina musikal. Okay. 2 tahun yang lalu kami bikin Petualangan Sherina 2. Tahun 2011 kami pernah bikin musikal Laskar Pelangi di panggung. Yep. Ya, kerjasama dengan Erwin Gutawa. Jadi musikal itu sebenarnya selalu menjadi bagian hidup kami di Miles. Bahkan beberapa premier disajikan secara teatrikal juga ya Kak? Iya, betul. Jadi apa ya, kayak ada kedekatan dan minat yang besar terhadap bentuk film ini. Ini kan semacam genre ya. Kalau ada orang yang ahlinya di horor atau di action, sebenarnya kami bukan di situ teritorinya. Tapi kalau musikal, Miles itu sudah punya stempel sebagai pembuat film. Bener. Pembuat film yang punya interest terhadap musik. Hampir semua film-film yang kami buat itu kuat. Ada Perengan Cinta khususnya. Legenda Ada Perengan Cinta ini, filmnya itu sama kuatnya dengan musiknya. Maksudnya musiknya Meli dan Anto. Ada Perengan Cinta, tentang seseorang, bimbang. Denting. Itu menjadi playlist yang sangat kuat untuk musik pop Indonesia gitu. Jadi buat kami sangat masuk akal film ini dibuat musikal. Dan dinamika kehidupan remaja itu sangat dekat atau terkoneksi dengan konsep-konsep kayak flash mob gitu. 2 tahun terakhir ini banyak sekali anak muda SMA bikin kelulusannya itu pakai flash mob. Yang ratusan anak-anak tiba-tiba menari di lapangan. Susun kursi panjang. Itu kan keren sekali ya. Dan menurut saya itu satu potensi yang besar gitu ya untuk kita gemakan gitu. Saya lihat nontonnya juga itu Kak, kayak kenapa saya itu kayak sebenarnya nggak terlalu ini sama musikal, tapi nonton Rangga dan Cinta ini kayak kayak pas aja gitu. Nggak too much gitu, nggak kayak langsung tiba-tiba sing berubah gitu jadi kayak lebih bisa diterima lah, nggak. Jadi ada yang tetap tapi ada yang baru. Ya, nggak kayak Bollywood yang langsung muter-muter di pohon gitu kan. Nah, maunya kayak begitu tapi susah. Nah, itu kan setnya juga agak ribet ya Kak, karena balik ke tahun 2002 gitu. Itu satu keputusan artistik juga sih. Dan berarti Kakak kalau gitu minta pertimbangan atau memang langsung patok aku mau? Biasanya diskusi dulu. Saya tuh kerja dengan Mbak Mira itu, dengan produser filmku itu sangat dekat. Tidak seperti bayangan kebanyakan orang tentang kerja sama produser director yang biasanya terpisahkan. Dia pikirkan hal-hal yang strategik aja, bisnisnya aja gitu. Kalau kami tuh enggak, itu meja itu sangat cair gitu ya. Kadang-kadang hampir semua konsep cerita itu dibicarakan bersama, hampir semua keputusan-keputusan kayak struktur, pendekatan bentuk, kayak estetikanya itu kita bicarakan bersama. Dan keputusan-keputusan ini sebenarnya kita kaji baik-baik bersama gitu. Bentuk musikal pun kan macam-macam ya. Ada yang sangat kental gitu, ada yang lebih moderate gitu ya. Yang sebenarnya kayak di tengah-tengah nuansa musikal. Kalau bisa dikatakan kalau Rangga dan Cinta ini sebuah film dengan nuansa musik gitu, yang sangat kental, yang dimana sangat berpengaruh gitu aspek musik di dalamnya gitu. Ya, karena kalau saya lihat juga film yang kayak Atira tuh di remake juga itu Pantelosari. Iya kan, itu lebih gila lagi tuh. Ini gimana setupnya ini, ya Allah, pusing kepalanya artnya ini. Tapi luar biasa Kak. Nah, balik ke ada Rangga dan Cinta ini. Itu kan harus, ini ada posternya, lihat Rangga dan Cinta. Ini kalau dari pribadinya Kak Risa, setelah ini ditentukan, pasti kan ada masukan juga mungkin dari Kak Mira tentang seperti apa sih bagusnya. Tapi kalau melihat nih setelah tayang, apakah
si L ini L orang Sulawesi ya? Iya, dia lahirnya sih sebenarnya di Papua, tapi dia darahnya tuh Palopo dan Toraja. Palopo Toraja, dan dia bapaknya tuh berbisnis, ibunya tuh pegawai negeri di Papua, dan dia tumbuh di Papua sampai SMA. Tapi dia kuliah 3 tahun terakhir itu di Makassar. Oke. Nah, gimana potensinya untuk ya sebagai Nicholas Saputra yang baru gitu? Apakah bisa? Kalau saya sekarang jalan kemana-mana sih, pemutaran promo udah kayak udah luar biasa. Udah kelihatan aura-auranya ya. Dia punya pesona yang cukup kuat ya sebagai Rangga. Tapi dia punya kelebihan nih. Dia lebih sensitif. Dia lebih menunjukkan kerapuhan seorang laki-laki romantis gitu. Oke. Kalau Nico dulu kan memerankan Rangga itu dengan apa ya? Dengan kemarahan. L memerankan Rangga itu dengan kombinasi antara keramahan dan kepahitan gitu. Dan puisi dan musik itu menjadi kayak jalannya dia gitu, jalan sepinya dia gitu. Jadi saya rasa dia punya daya tarik yang berbeda dan khusus gitu ya dibandingkan Nico. Apa motivasi sebenarnya Kak Riza ini? Hampir banyak sekali nih aktor-aktor yang lahir dari ya mungkin debut di filmnya Kak Riri. Kayak Maizura mungkin. Terus siapa lagi yang paling banyak sih kalau aku nggak salah ya Kak, di AADC 2 nih. Paling banyak diorbitkan yang entah from nggak tahu dari mana tiba-tiba di debut di situ terus terkenal. Apa sih yang kepikiran Kak Riri ini berpikir bahwa ini orang punya talent nih. Dan kenapa sampai seberani itu? Karena kan tentu berisiko dengan produksi juga kan. Kadang-kadang saya mikirnya film itu adalah sebuah karya yang harusnya memiliki tujuan-tujuan lebih luas gitu. Jadi ketika saya ingin bercerita dan membutuhkan tokoh atau karakter untuk menceritakan, yang saya cari itu adalah tokoh dan karakter itu. Saya tidak harus mencari seseorang yang sudah terkenal. Dan ini jujur loh, ini bukan juga kayak menjadi kayak ciri khas gitu. Enggak sih. Enggak. Saya juga enggak ingin menjadi orang yang dikenal ciri khas saya adalah melahirkan atau bukan itu tujuannya. Tujuannya mencari. Dan ketika mencari kami buka. Kalau hampir semua film-film yang ini dari 700 anak gitu yang kami coba seleksi, dan tidak ada satupun yang kriterianya kamu harus belum pernah main film ya. Yang datang ke kami itu sudah banyak yang bintang-bintang, dan banyak yang saya pertimbangkan dengan sangat serius dan memang mampu gitu. Tapi ini kadang-kadang nih dinamika ensemble istilahnya ya. Jadi ketika saya mencampurkan yang usianya segini dengan yang usianya nggak mungkin, ini harus kita cari yang usianya segini. Kemudian yang ini secara look gitu ya, dia harus ada yang lebih tajam, ada yang lebih ceria, ada yang lebih personality dan sikapnya dia dan bawaannya itu masing-masing harus punya dinamika. Akhirnya saat tahu-tahu yang muncul ya kok lebih menarik yang baru ya gitu. Jadi nggak ada juga kayak kriteria wah kalau harus anak baru harus gitu, enggak sih. Dan kalau melihat track record mungkin kurang lebih sekarang Mas itu memproduksi 21-22 film. Sebenarnya banyak juga yang dibintangi oleh mereka yang sudah mapan gitu. Saya punya 2 film berturut-turut dengan Marsha Timothy misalnya. Saya punya film yang misalnya langsung ya dengan Tora Sudiro, Cut Mini gitu ya, yang sudah punya pengalaman acting sebelumnya gitu. Tapi yang saya ingat adalah peran mereka itu biasanya akan menjadi sangat unik mereka. Hanya dia yang bisa memainkan peran itu. Apa itu? Ya itu misalnya kayak guru muslimah dari Blitong gitu. Ya cuma Cut Mini di masa itu yang bisa. Jadi, yang punya range, yang punya kedalaman dimensi sebagai persona gitu ya untuk bisa memainkan tokoh itu. Iya benar sih itu. Cut Mini dapat banget di situ. Waktu itu ya Kak. Iya betul. Nah,
gimana rasanya Kak? Kan biasanya nih ngedirect milenial kan beda tuh Kak. Ya kan? Kalau milenial kan direct Gen Z ya. Kalau Gen Z kan kayaknya harus kamu kenapa kayak ala-ala inilah. Gimana sih atau Karita penerapan saya nggak tahu ya, saya juga nggak terlalu merasa. Kalau di set gimana? Saya sih nggak terlalu merasa repot. Saya nggak tahu yang lain-lain gitu di set ya? gitu ya. Tapi saya bicara dengan mereka seperti saya bicara dengan orang dewasa. Saya mendengarkan mereka, memberi mereka ruang untuk berdebat, bertanya, berdiskusi seperti saya menganggap mereka orang dewasa. Mereka tidak memanggil saya Om dan Pak gitu misalnya. Mereka tetap manggil saya Kak atau Mas gitu ya. Oke. Jadi tetap cair gitu. Jadi nggak juga saya anggap mereka kayak kayak lo baru belajar ya, lo dengerin gue aja ya, lo jangan ini ya, jangan bertingkah ya. Enggak sih, sama sekali nggak ada itu. Nggak ada cara-cara seperti itu. Berarti gitu. lebih. Tentu saja ada juga saya harus mengasah juga kepekaan saya menangkap mereka gitu dalam. Masih beda kan Kak? Ada bedanya. Ya. Ada bedanya. Ada bedanya. Tapi syuting itu gimana ya? Kalau kita punya waktu persiapan yang memadai gitu ya, rasanya kok. Ya kuncinya praproduksi. Praproduksi, preparasi yang memadai gitu, komunikasi yang baik gitu, dan kita harus mempraktekkan apa yang kita bicarakan. Oke. Jangan sampai kita ngomong aja ya. Kita ngomong aja. Lo tuh ya, kita zaman dulu itu kita kerjanya susah. Terus habis itu kita datangnya telat atau kita tidak menunjukkan etos dan disiplin yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Problem pasti. Sepanjang ini berjalan aman-aman aja. Enggak sih, aman-aman. Saya merasa mereka tuh kayak punya bakat yang sangat khusus gitu ya. Tentu saya ini saya nggak cuma bicara tentang 8 orang pemeran utama dan pendukung ini, tapi saya bekerja dengan 35 orang penari loh. Yang usianya rata-rata Gen Z. Dan mereka itu disiplin, sikap, attitude mereka itu terhadap kerja mereka itu buat saya sih luar biasa gitu. Karena kan beda banget tuh karakter-karakter yang talentnya nih Gen Z atau bahkan Alpha mungkin ya. Kemudian kru-krunya banyakan milenial gitu. Jadi ngatur emosi sini, ngatur emosi situ. Enggak sih. Enggak ya. Mereka ketika masuk ke dalam lingkungan kerja kami itu, mereka diingatkan dengan terlalu banyak hal. Agenda masing-masing person itu ya, masing-masing kita itu punya begitu banyak agenda dan kesiapan gitu yang harus kita lakukan gitu. Dan itulah uniknya bikin film ya. Mudah-mudahan itu nggak berganti ya. Mudah-mudahan itu nggak harus berubah hanya karena kondisi-kondisi situasi-situasi politik kayak ekonomi kayak gitu. Mudah-mudahan film itu tetap dibikin dengan cara bagaimana dulu misalnya Usmar Ismail membuat film di tahun 50-an, Teguh membuatnya di tahun 70-80-an gitu. Slamet Raharjo bekerja di tahun 90-an dan terus sampai generasi kami gitu di awal-awal gitu. Oke. Nah, dalam waktu dekat ada proyek lagi Kak? Film yang inilah yang saya rasa nggak mungkin dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Saya biasanya nih kayak butuh waktu ya untuk mengembangkan konsepnya gitu ya. Mungkin saya butuh 6 sampai 9 bulan untuk duduk lagi. Berarti tahun depan lah ya. Tahun depan mungkin mudah-mudahan udah praproduksi. Oke. Kita tunggu saja nanti karya terbarunya lagi, karir yang selalu kayak wow gitu. Karir bikin ini gitu. Karir bikin ini. Daripada nggak bikin apa-apa. Saya paling nggak nyangka itu waktu ADC 2 kemarin Kak. Sampai dibilang, bener ini dipertemukan kembali bagaimana konsepnya sampai ya maksudnya betul-betul ceritanya itu kayak relate banget terus kayak
Ya kita udah dibawa sebelum masuk ke filmnya gitu. Saya sering banget mendapat pertanyaan itu, lu mau bikin apanya lagi gitu. Itu udah habis gitu. Cerita Ada Apa Dengan Cinta tuh udah habis waktu akhirnya kami memutuskan membuat lagi Ada Apa Dengan Cinta 2 gitu. Udah selesai, itu mau diapain lagi gitu. Ternyata begitu nonton mereka menemukan, ya ampun ternyata bisa ya gitu. Adis ya aja itu 23 tahun masih ingat. Itu salah gue. Salah teman-teman gue. Itu relate banget lagi sekarang. Nah, sepanjang karirnya Kak Riri, apa yang paling memorable sepanjang karir ya udah lebih dari 30 tahun di industri film ini, Kak? Ini harus hati-hati nih kalau ditanya yang paling membekas lah, yang selalu senantiasa diingat. Saya ingat hari-hari ketika saya mulai mengerjakan Laskar Pelangi ya di tahun 2008. Itu kayak turning point yang penting ya, karena tiba-tiba kayak saya menemukan lanskap film yang baru gitu. Kalau di film itu kita menyebutnya mise-en-scène ya. Saya pikir film Indonesia itu ya udah habis lah gitu ya. Kota Jakarta gitu atau kota-kota di Jawa gitu ya. Tiba-tiba ketika saya mulai syuting di Belitung, ada sekitar 10 anak kecil yang mukanya itu, wajahnya itu berbeda banget dengan wajah anak-anak yang saya temui di kawasan lain di Indonesia. Kayak dan warna langit, warna tanah gitu. Tiba-tiba kayak semua konsep visual tentang Indonesia itu tiba-tiba baru buat saya gitu. Nah, itu antara lain gitu. Dan saya bekerja dengan kru yang bekerja hampir dengan spirit kayak gerilyawan, kayak kembali lagi kayak waktu saya bikin film-film di awal gitu. Itu gila sih gitu. Nah, itu saya kenang gitu. Tapi saya pikir banyak ya. Apa kayak waktu-waktu yang menarik banget untuk selalu dilihat ke belakang gitu, dirasakan kembali gitu. Dan ya saya banyak gitu ya. Film itu udah kayak hidup saya gitu. Nggak bisa lagi dibilang kayak pekerjaan saya gitu. Udah jadi hidup. Iya. Tapi apa sih yang membuat Kak Riri kayak terus bergairah, tidak pernah berkata, aduh udah ini deh pensi gitu, lebih ke ya bikin apa lagi ya apa yang mendorong gitu? Karena menurut saya film itu sudah terbukti memberi saya lebih gitu dari waktu ke waktu. Selalu aja ada hal plus gitu ya yang saya temukan, dapatkan, rasakan gitu dari setiap film yang saya buat ya. Saya ketemu dengan dunia yang berbeda sama sekali gitu, dunia yang baru sama sekali setiap kali gitu ya. Tiba-tiba saya ada di Atambua, saya mengunjungi kota di Timor itu, di Pulau Timor itu hampir 4-5 kali sebelum saya syuting kan. Jadi kayak apa ya ketemu dan memasuki sebuah dunia gitu. Dan akhirnya saya harus belajar lagi. Jadi kayak saya mengalami riset dari waktu ke waktu gitu ketika saya membuat film itu. Nah, itu setelah melakukan itu kan kalau kita lihat juga film-filmnya dari Kak Riri banyak mengangkat historical, bicara tentang sospol dan cenderung apalagi mungkin film bahkan Rangga dan Cinta kan. Ya, termasuk Rangga dan Cinta. Dan yang paling ini kan kayak gini. Yang di tahun itu ya orang kan maksudnya ya bisa aja kan apa istilahnya ekstrim lah kayak seperti itu. Nah, sampai berani Kak Riri itu berani untuk bersuara lewat film itu. Apa sih yang buat Kak Riri kayak ini harus aku angkat nih jadi film? Sejujurnya ya, karena Indonesia ini sebuah bangsa yang terus-menerus harus membuat kita waspada gitu. Oke. Cemas toh Cemas, iya. Saya rasa kecemasan, kekhawatiran, kehati-hatian yang didasarkan pada rasa cinta ya. Oke. Bukan didasarkan pada kemarahan, ketakutan gitu. Saya itu apapun, saya rasa ketika saya khawatir akan sesuatu, cemas akan sesuatu, itu dorongannya itu adalah karena saya cinta betul gitu. Saya merasa ini istimewa banget ini apa yang kita alami ketika kamu pergi ke satu tempat gitu. Tapi pernah nggak kalau misalnya ini kan ya aku ambil contoh Gi aja Kak. Itu kan kayak menjadi kiblatnya aktivis-aktivis lah. Ya.
Pernah nggak kayak waktu itu atau mungkin setelah itulah, di belakang setelah keluarnya film itu ada pembungkaman kah atau mungkin sabotase untuk dilarang pendistribusiannya? Alhamdulillahnya enggak sama Nggak ada ya? sekali loh. Saya kadang-kadang mendengar teman-teman itu khawatir. Tentu saya mengalami sensor sering. Oh gitu. Film saya dipotong, bagian ini dipotong tanpa negosiasi ya. Kita nggak bisa negosiasi sama sekali ya. Kalau nggak mau disensor nggak bisa main filmnya. Iya, benar, gitu benar. aja. Berarti Tapi kalau ada yang beberapa yang kena jam scene itu berarti kemungkinan besar karena itu dipotong. Oke. Itu terjadi di masa istilahnya reformasi sebelum era reformasi pun kita masih mengalami itu karena belum ada reformasi betul di bidang media gitu, khususnya film ya. Tapi tahun 2009 kan saya sama beberapa teman kan pernah mengajukan peninjauan terhadap undang-undang film di tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya kami kalah sih di pengadilan, tapi kemudian tahun 2009 undang-undang perfilman itu diubah, direvisi, termasuk pasal-pasal tentang sensor. Dan akhirnya sekarang kan udah gak ada pemotongan. Iya. Sekarang ini kelompok umur aja. Kelompok umur, ya benar. Jadi 17 tahun atau 21 tahun gitu. Nah itu kan hasil reformasi yang sesungguhnya tuh itu. Tapi di masa sebelum itu film saya sering dipotong. Tapi intinya gini, saya tidak pernah sampai merasa harus ketakutan atau hati-hati atau mengalami teror seperti yang dialami oleh banyak aktivis-aktivis pro demokrasi yang lain gitu. Dan itu tidak membuat saya lengah gitu. Saya merasa kita tetap lawannya film film di Indonesia ini sebenarnya lebih komersialisme. Standar komersialisme daripada tekanan politik atau kebebasan berekspresi gitu. Jadi lebih mengerikan standar komersialisme itu ya. Apa yang dikatakan tadi tuh? Laku nggak? Ada yang nonton nggak? Bukannya orang penonton gak suka ya. Menurut saya di Indonesia film lebih menghadapi tantangan itu daripada misalnya perizinan. Sekarang sih siapa mau bikin film misalnya tentang nyoto gitu ya, aktivis Partai Komunis Indonesia atau tentang pelukis lekra gitu, yang di tahun-tahun 65 gitu. Ingin bikin film tentang Aidit pun saya rasa mungkin aja sekarang. Saya rasa mungkin aja kalau dia bisa membuat sebuah konsep yang bisa harus cerdas ya. Bikin film politik, bikin film politik kayak gitu kalau tidak dengan strategi visual atau estetika yang dipikirkan gitu, dia bisa jadi akan, jangankan oleh lembaga sensor, mungkin oleh publik pun akan mengalami penolakan gitu. Tapi kan itu bagian dari yang sudah diajarkan ke kita dalam sejarah film ya. Betul. Tapi kita kembali ke mekanisme untuk bisa merealisasikan ide-ide lah, atau misalnya proyek idealis lah misalnya contohnya gitu. Itu salah satu hambatan besar film itu, apalagi kayak filmmaker pemula kan, dari pendanaan Kak. Ada tips nggak sih sebenarnya buat teman-teman misalnya kalau untuk awal merintis sebagai filmmaker ini biar istilahnya bisa bertemu dengan investor yang tepat gitu. Kenapa aku bilang investor yang tepat? Karena kadang banyak dari kita itu ketemu dengan investor yang yaitu tadi, yang penting untung. Wajib balik modal. Kayak gitu. Biasanya gini, ini kita harus melakukan kritik internal, kritik pribadi yang kuat. Kita harus betul-betul reflektif dulu tentang apa yang kita sudah lakukan nih. Jangan-jangan memang kita tidak sempat untuk dengan hati-hati mengkaji ide-ide kita. Tapi karena ditanyanya tip ya, saya akan menjawab tips. Yang pertama, lakukan pekerjaan pengembangan skenario yang agak panjang. Investasikan waktu, karena pengembangan skenario itu biasanya lebih murah kok. Yang terlibat paling 2-3 orang kan. Produser, 1 orang penulis skenario, 1 sutradara. Sebaiknya sih 3 orang yang terlibat dalam pengembangan skenario ya. Ide digodok, dibicarakan di meja ya, dengan disiplin, bertemu dalam waktu yang ditentukan.
target suksesnya harus ditentukan. Misalnya dalam 2 bulan sinopsis kita final ya, nggak boleh diubah lagi gitu. Harus kemudian masuk ke tahap berikutnya di bulan ke-5, masuk ke tahap berikutnya sampai jadi skenario di bulan ke-9 misalnya. Itu harus dijalankan dengan disiplin, dengan menerima masukan-masukan, dengan mengkaji realita-realita industrinya dan lain-lain. Harus dilakukan. Kalau kita lakukan itu, baru habis itu kita mulai mencari investor yang tepat gitu. Terus gini, hindarkan tips kedua. Hindarkan kesan-kesan kayak memisahkan antara sikap idealisme dengan komersial. Karena setiap ide harus komersial, setiap ide harus idealis gitu. Dalam konsep saya bekerja bersama Miles, bersama produser saya, kita nggak pernah punya project yang idealis. Kita nggak pernah juga punya project yang komersial. Karena dua-duanya semua project harus komersial dan idealis. Gitu. Ketika kita masih memisah-misahkan itu akan jadi konsep di kepala kita yang akan membuat kita malas menurut saya. Karena percuma ada project yang katanya pesannya penting, untuk identitas nasionalnya penting, untuk menunjukkan kebebasan berekspresinya penting, tapi tidak dipikirkan siapa yang mau nonton. Ada nggak penontonnya? Harus juga ada penontonnya, harus juga ada nilai jualnya, harus juga ada cinematic appeal-nya, harus juga ada kekuatan jangka panjangnya, usia panjangnya gitu. Ada itu, jadi kajian-kajian terhadap konsep itu mestinya terjadi selama 9 bulan. Cukup oleh 3 orang aja. Jangan melibatkan terlalu banyak orang, nanti mahal kan? Iya. Berarti ini yang mungkin kadang teman-teman agak lompat ya. Lompat maunya yang namanya cari investor dulu, baru mikir bikin apa kita nih. Betul. Belum matang-matang betul idenya, cari investor. Ya investornya juga akhirnya harus termakan oleh sebuah konsep yang belum terlalu matang. Iya. Dan investor itu kan kayak argometer kalau di taksi. Semakin lama semakin mahal. Semakin mahal, benar. Begitu dia bilang, oke, I'm in. Dia pencet itu, dia argonya. Taruh dana, pencet argo. Dia maunya cepat, lebih cepat kembali uangnya lebih bagus. Hampir dalam keseluruhan, dalam pengalaman kebanyakan kayaknya sulit tuh kalau begitu. Jadi tiba-tiba ide belum clear semua, kita harus pura-pura udah paham, padahal ide kita sendiri belum matang. Kita harus pura-pura udah paham gitu. Akhirnya ada yang sampai ngerombak skenario dalam syuting. Itu kalau tips. Iya. Nah, kalau hal lain mungkin yang itu yang saya katakan, kita harus paham film ini apa sih gitu. Pelajarilah dengan fundamental baik dari sejarah dulu. Ya. Karena kan kita bikin film di Indonesia ini udah lumayan loh, hampir 100 tahun loh. Kita punya istilahnya yang film Indonesia diputar di bioskop, dibuat dengan kesadaran ya. Kesadaran keindonesiaan itu udah dari tahun 50 kan. Berarti sekarang udah hampir 100 tahun gitu. Nah itu dipelajari dengan baik tuh prosesnya bagaimana gitu. Termasuk misalnya kalau di Makassar gitu. Dari dulu orang udah bikin film di Makassar, nggak pernah berhenti. Kita punya tuh tradisi apa? Ini di Senja di Pantai Losari. Senja di Pantai Losari. Film-film seperti itu yang sebenarnya menasional ya gitu. Itu apa yang kita bisa pelajari dari film-film itu gitu. Termasuk juga dari Uang Panai. Termasuk juga dari Cindolo Natape, termasuk dari film seperti sekarang tuh kemarin ada film yang lumayan baik, Komang judulnya, yang settingnya Sulawesi Tengah dengan Bali gitu. Filmnya Raim itu. Raim harus datang ke sini nanti. Iya, betul. Oke, Kak. Memandang perkembangan film di Indonesia, seberapa besar dari menurut Kak Riri untuk dampak film ini terhadap Indonesia? Dampaknya film terhadap Indonesia. Wah, jelas banyak ya. Identitas kita sekarang menambah satu kan, bertambah dengan film Indonesia. Kalau dulu kan sebenarnya musik Indonesia, busana Indonesia, pakaian tradisi, sekarang film. Dan film sudah jelas menjadi sebuah, dalam buktinya salah satu
apa ya, bidang industri kreatif yang paling tinggi nilai ekonominya. Oke. Jangan-jangan udah pasti itu. Iya. Maksudnya dibanding musik Indonesia gitu ya, saya nggak tahu ya. Mungkin kajian terakhirnya Badan Kementerian Ekonomi Kreatif itu apa ya? Tapi apakah film sudah di atas kerajinan atau di atas musik gitu? Kita bisa lihat karena kayak 1 tahun terakhir ini ada 2 film yang masif ya, perolehan box office-nya seperti Agak Lain dan Jumbo gitu. Iya. Dan Jumbo bukan cuma terakhir satu, itu gila-gilaan. Fenomenal kan. Iya. Dan film juga sudah mulai dibuat di banyak kota, di banyak wilayah gitu di Indonesia. Jadi film itu jelas gitu. Dan kalau kita bicara tentang identitas bangsa gitu, peluang kita menggambarkan apa itu Indonesia melalui film itu besar sekali. Karena film berbahasa Indonesia kan. Iya benar. Jadi dia bisa menjadi dokumentasi tentang bagaimana sih orang Indonesia berbahasa. Iya. Saya rasa banyak film-film yang bisa dipilih untuk menggambarkan itu. Untuk misalnya kalau semua kita mau bikin festival film Indonesia di Eropa gitu yang hanya memfokuskan pada bagaimana sih orang Indonesia berbahasa gitu. Oke. Banyak itu. Betul. Nah, fashion, kota, musik, luas itu. Kalau kita lihat nih Kak, ini kan kalau yang di sekolah yang paling banyak itu kan sekolah director. Nah, sementara kan untuk membuat film juga kita kan butuh produser Kak. Jadi menurut Kakak gimana sih supaya apa yang harus dilakukan supaya semakin banyak produser-produser ini yang berani untuk berkolaborasi dengan director-director ini Kak, untuk bisa menciptakan karya-karya hebat. Misalnya seperti tandemnya Miles, ada Kak Mira sama Kak Riri. Sekarang banyak contohnya seperti Yandi dengan Mita, Yandi Lawrence kan? Iya, Yandi Lawrence dengan produsernya, ya contohnya ada banyak itu. Tentu saya sebelum di tahun 90-an produser itu tidak dikenal ya, anehnya ya. Iya. Sutradara yang dikenal. Sangat berorientasi sutradara. Makanya orang rame-rame mau jadi sutradara semua Kak. Iya, sekarang sih enggak sih. Sekarang udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan ya. Bahwa produser itu adalah penentu yang kuat gitu. Sutradara itu bisa diganti di tengah jalan. Bisa, iya benar. Ya, produser sulit. Iya lagi. Kalau produser kacau, produksi berhenti. Iya. Tapi kalau sutradara kacau, besok bisa dipanggil. Bisa cari penggantinya dengan cepat. Nah, itu aja dulu konsepnya yang harus dipahami. Strategi produksi itu dijalankan oleh sutradara. Oleh produser. Sutradara itu adalah orang yang menentukan bagaimana film bisa menjadi baik. Sutradara itulah yang menjadi kepala estetika atau penguasaan kesatuan gagasan dari film. Sutradara bisa ada siapa aja, tapi sutradara yang baik itu yang menjaga itu. Yang menjadikan Taxi Driver itu seperti itu, atau menjadikan Godfather seperti itu adalah Martin Scorsese dan Francis Ford Coppola. Tapi tanpa Francis Ford Coppola sebenarnya Godfather bisa tetap dibikin. Iya. Dia bisa dibikin oleh misalnya sutradara seperti Bernardo Bertolucci, dia akan menjadi film yang lain, atau Stanley Kubrick, dia akan menjadi film yang lain. Judulnya bisa tetap Godfather. Gitu. Ya itulah gitu. Tapi film itu tidak akan bisa hadir kalau tidak ada seorang produser. Jadi mudah-mudahan semakin banyak produser yang lahir di Indonesia Kak. Apa sih yang bisa bikin memacu mereka ini? Ya harus ada lebih banyak sekolah gitu. Yang lebih care mungkin ya terhadap bahwa film bisa memberi dampak yang besar. Misalnya sekolah film itu anehnya apa? Ada mayor penyutradaraan, mayor sinematografi, mayor. Tapi mayor producing atau produser itu justru munculnya tuh agak jauh di belakang, dan kadang-kadang memang tetap menjadi second rate gitu. Second rate itu dalam artian tetap aja. Departemen yang paling bergengsi itu adalah sutradara. Padahal selalu kayak anak-anak gengsi selalu jadi second choice Kak. Iya. Tapi kan itu kan karena tidak dipelajari dengan baik fungsi, peran, dan potensi sutradara. Aku kemarin bikin Uang Panai, cuma produser.
Digituin langsung. Oh iya oke. Tabe gitu. Oke, ini produsernya. Bukan. Nah, ini sutradaranya. Oh, bukan, saya bukan sutradaranya. Siapa? Saya produsernya. Oh, cuma produser. Dilewatin. Allahu Akbar. Ya, gitulah. Tapi mudah-mudahan ya Kak, banyak lagi bisa terlahir produser-produser dari baik itu dari pendidikan ataupun mungkin orang-orang yang dari sisi investor yang bisa melahirkan produser-produser. Makanya kan kadang-kadang dalam diskusi kita aja barusan banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya yang seolah-olah itu tanggung jawab itu adalah tanggung jawab saya. Yep. Sebenarnya tanggung jawabnya tanggung jawab produser loh itu. Iya betul. Kenapa bikin GI? Iya. Yang bisa membuat GI itu terjadi adalah adanya gagasan seorang Mira Lesmana yang ketika dia masih SMP aja dia menemukan buku catatan seorang demonstran yang waktu itu dilarang di tahun 90-an. Dia menemukan buku itu terus dia baca, wih ada ya orang kayak gini. Nah ketika kami sukses bikin Petualangan Sherina, kami sukses bikin Ada Perengan Cinta, tiba-tiba dia merasa ini momentum yang tepat untuk melaksanakan mimpi saya. Kemudian kebetulan saya lewat di depannya dia, terus saya nanya, lo kalau mau bikin film itu emangnya siapa yang mau menyutradarainya? Iya. Ya nggak bisa orang lain, harus gue gitu. Emangnya lo tahu Gi, mana bukunya? Gue baca. Dalam waktu kurang dari 1 minggu saya baca. Saya lihat, wah gila. Bukan hanya menjadi sutradara, tapi saya bilang gitu. Kayaknya gue pengennya gue yang nulis skripnya. Saya baru 2 tahun pulang sekolah penulisan skenario. Wow. Jadi fresh graduate. Jadi masih kayak gang-ho banget ya. Padahal sebelumnya saya belum pernah. Itu sebelum Petualangan Sherina, saya itu nggak pernah bisa ngetik di depan laptop saya untuk menulis skenario adegan, satu dialog. Terus saya nggak pernah punya keberanian. Tapi begitu saya sekolah, 1 tahun aja saya sekolah gitu, saya belajar di Inggris ya, tempat yang sangat baik untuk belajar. Saya langsung punya kepercayaan diri yang tinggi untuk bilang ke produser saya yang punya ide bahwa ini harus gue yang nyutradarain dan harus gue yang nulis skrip. Langsung Kariri minta di situ. Draft pertama saya itu 300 sekian halaman. Itu kayak disertasi S3 tuh. 300 sekian halaman. Harus diedit gitu ya. Tapi tapi itu gitu. Tapi yang memulai konsep pemikiran membuat film itu dan yang menjaganya supaya bisa jadi film itu film paling besar budgetnya di eranya ya. Iya. Gak ada tuh film seberani itu sebelumnya. Itu produser. Iya. Yang mengelola kami semua ya, mengelola ego saya, mengelola ketidaktahuan dan ketidakpahaman saya, itu produser. Banyak peran produser yang banyak orang yang tidak tahu, bahkan investor kadang masih umum ngobrolnya sama director bukan produser. Nah itu di dunia produksi yang salah. Dan akhirnya kita bisa membayangkan film kayak apa yang akan terjadi. Yes. Dari pola-pola kerjasama yang demikian. Iya, karena salah orang. Salah orang dari awal. Udah salah pandang, salah konsep, salah pikir gitu ya, dan akhirnya yang terjadi adalah salah hitung. Ya, salah hitung. Waduh. Kok baru syuting baru scene-nya baru 60% duitnya udah habis. Aduh. Selesai hidup kita. Aduh, saya banyak sekali mau ngobrol lagi sama Kari, ini cuma waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi Kari ya. Bisa lebih spesifik mungkin. Saya senang sekali ada di sini karena kita bicara tentang hal yang sangat spesifik tapi juga sangat umum dan luas dan penting. Nah, terakhir nih Kak Riri, sebagai penutup, dengan banyaknya yang sudah Kak Riri lalui ya, apa harapan terbesarnya Kak seorang Riri Riza ini terhadap Indonesia? Mungkin bisa langsung ke kamera Kak. Aduh, harapan saya terbesar saya berharap Indonesia akan segera diselamatkan oleh generasi yang lebih muda, yang juga melihat Indonesia ini sebagai potensi yang besar sekali, sebagai sebuah negeri dengan berbagai ruang berkembang yang sangat luas, yang bisa mendominasi dunia, karena kita punya semua, kita punya keanekaragaman hayati yang konsekuen, yang kemudian melahirkan keanekaragaman budaya yang bisa dikelola dan
memperkaya diri kita. Film itu salah satu saja. Kesenian itu salah satu saja, tapi di dalam aspek yang lain luar biasa gitu. Ya, tapi sekarang ini kita sering terjebak sama konsep-konsep berpikir orang-orang yang sudah usang gitu. Apa boleh buat, saya harus akui gitu bahwa ini usang gitu. Banyak sekali pemimpin kita, orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita ini sekarang ya, terutama politisi ya, birokrat gitu. Yang konsep-konsep berpikirnya sudah usang dan berorientasi pendek gitu. Nah, harapan saya kepada Indonesia adalah anak muda maju, memimpin dengan kesadaran bahwa kita ini kaya. Baik, teman-teman Cemas, cerita masyarakat. Tadi kita sudah ngobrol sama Kak Riri panjang lebar. Intinya tidak ada lagi pertanyaan mau bikin film yang bagus atau mau bikin film yang laku. Karena keduanya itu mutlak dibuat dalam satu perencanaan. Jadi selamat menikmati karya-karya dan selamat menghasilkan karya-karya. Insya Allah mudah-mudahan dengan cerita-cerita masyarakat, mengangkat cerita-cerita masyarakat yang mungkin relate, maka di situ akan timbul ide, gagasan yang juga mungkin bisa komersil, sehingga tidak ada film yang hanya laku tapi tidak bagus, tidak ada yang film yang hanya bagus tapi tidak laku. Keduanya berbarengan dalam satu fundamental yang sama, yang namanya film Indonesia. Terima kasih Kakak Riri atas waktu dan kesempatannya. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Cemas Cerita Masyarakat.